Kalau gitu saya lanjut ya. Kita masuk ke bab baru. Harusnya kita masuk ke gas ya, tapi nanti gas kalau ada waktu kita lihatkan. Kita masuk ke diesel. Pembangkit listrik tenaga diesel ini masih panas ya. Masih sudah panas diesel juga ya. Masih kita tenaga panas. Dan kemudian pembakarannya adalah pembakaran dalam nanti ya. Dia menggunakan mesin minyak atau mesin gas disebut dengan pembakaran dalam atau internal combustion atau IC engine. Dan nanti dari hasil pembakaran dalam tersebut mesinnya akan menghasilkan pembakaran yang membentuk aliran kerja atau menghasilkan gaya gerak atau mekanik yang dihasilkan dari piston. Untuk perbandingannya dengan turbin gas ya sama-sama ya, alat pembakaran juga itu dia terjadi di tempat yang berbeda ya, aliran kerjanya karena dia mirip nanti dengan pembangkit listrik tenaga uap ya. Dan nanti dia aliran panasnya berisi energi panas tadi yang diterima oleh turbin. Jadi menggunakan turbin sama dengan uap, sedangkan pembakaran dalam tidak menggunakan turbin, jadi langsung ke piston yang menggunakan as daripada sumbunya nanti ya. Ini dari mesin ya, mesin minyak. Itu dia mirip dengan mesin gas. Tapi dia ada sedikit perbedaan di tempat ruang bakar. Jadi dari mesin tadi dia akan mengubah energi kimia ya dari gas atau dari minyak jadi energi panas yang menghasilkan gerak. Nah kalau sudah menghasilkan gerak, itu juga bisa jadi listrik ya. Listrik balik gitu ya. Jadi sebuah mesin minyak bahkan nanti dia diesel atau bensin ya, berbeda cara pembakar, cara start pembakarannya akan berbeda. Jadi dia punya silinder ya, di mana ruang bakarnya akan terjadi pertemuan antara udara dan bahan bakar, sehingga menghasilkan panas dan menghasilkan tekanan. Nah, tekanan itulah yang akan nanti menggerakkan piston. Ada silindernya, kemudian tidak ada pembakaran yang sempurna, karena nanti dia selain menghasilkan panas dan menghasilkan tenaga, nanti juga akan gas buang. Jadi knalpot ya di mesin. Kemudian panas yang menjadi tekanan tadi akan menggerakkan piston. Berbeda dengan PLTA, PLTU, PLTG gitu ya, ini akan tinggi piston. Jadi piston tersebut yang menerima tekanan tinggi dari pembakaran tadi ya, hasil pembakaran masukan panas, sehingga dia akan menggerakkan piston secara gerakan linear, maju mundur ya. Kita lihat apa kok maju mundur dia bisa berputar ya, dia tidak di asnya diinikan kayak mesin jahit gitu ya. Dia kan juga maju mundur doang ya, tapi dia bisa memutar 360 derajat. Itu ada videonya nanti kita lihat bagaimana kok dia bisa menggunakan 360 derajat, padahal dia gerakan piston itu kan hanya maju mundur ya, atas bawah ya, dorong naik lagi dorong seperti itu. Dan untuk menaikkan dan menurunkan dari piston tersebut, kembalinya dia ada satu penggerak ya. Dan ujungnya dihubungkan ke powerhouse ankle ya. Nah, sehingga nanti dia akan mengkonversi gerakan turun naik atau reciprocal casting itu menjadi gerakan putar dari poros. Nah, dari poros dia akan menghubungkan ke bank. Kalau umpamanya ke mobil atau motor, dia menggunakan ke roda ya. Kan kalau untuk pembangkit listrik nanti dia akan
menggunakan generator. Yang dia saya dihubungkan kemana? Roda, juga dengan uap kan, uap bisa juga mengarahkan ke roda untuk apa namanya kereta atau nanti baling-baling kapal atau nanti menggerakkan generator. Sama sudah gerak itu dia sudah bisa menggunakan untuk berbagai energi. Orang gerak untuk roda atau untuk baling-baling dia nanti kan ada kapal itu dengan diesel ya, atau nanti untuk generator. Ini untuk katup-katupnya ya, ini katup pembakaran. Atur pengendalian aliran bahan bakar, gas, udara, dan nanti gas buang sisa pembakaran. Kemudian ke sistem pengapian. Ini ada yang pakai sistem pengapian, ada yang tidak nanti. Diesel dia tidak pakai sistem pengapian. Kalau bensin dia menggunakan sistem pengapian atau kita sebut busi gitu ya. Tapi sekarang sudah pakai elektrik. Setiap yang bergerak dia perlu mas, ya. Jadi tidak haus. Sistem mas, kemudian sistem pendingin sama ya sebenarnya. Satu sisi kita memerlukan panas untuk bergerak, tapi kita juga beri pendingin. Kalau untuk di silindernya dari piston itu dibutuhkan pendingin karena panas itu sangat tinggi sehingga nanti material dari piston tidak sanggup untuk sehingga bisa terjadi kerusakan atau pecah atau bengkok ya. Karena nanti dia perlu pendingin. Itu rugi kita ya. Dari panas kita menciptakan energi adalah panas, kemudian kita perlu pendingin. Itu juga di buat kemarin kan perlu hujan pendingin. Di juga perlu pendingin di ujungnya. Di sini juga pendingin seperti dia menginginkan angin dan air serta nanti pada oli ya. Jadi oli itu ada dua fungsinya ya, sebagai pelumas dan sebagai pendingin. Ada juga menggunakan air, tapi kalau air dia tidak langsung ketemu ya dengan oli terpisah. Ada juga dengan udara. Jadi perlu pelumas dan sistem pendingin. Apakah di generatornya atau di porosnya ataupun di silindernya. Ini ada dua mesin pembakaran alam ini, bensin dan diesel. Nanti untuk PLTD kita menggunakan diesel ya. Tidak ada orang menggunakan kenapa nanti akan ada dari sisi bahan bakarnya lebih murah, kemudian dari sisi daya tenaganya lebih besar diesel. Tapi dia apa namanya gas buangnya dia lebih banyak daripada apalagi nanti dibandingkan dengan bahan bakar gas. Beda mesin bensin ya akan membutuhkan campuran gas dan udara ya, kompresnya dan menyatukan campuran tersebut dengan percikan api. Lalu kita sebut busi gitu ya. Nah, dia pakai busi. Sedangkan diesel dia tidak pakai busi. Nah, gimana terjadi pembakaran? Nah, dia memerlukan kompresnya lebih tinggi, kompresi udaranya lebih tinggi dibandingkan dengan bensin karena dia tidak menggunakan apa namanya businya ya, percikan api. Mesinnya tadi ya. Mesin sistemnya pengapian ya, dia tidak memerlukan sehingga diperlukan kompres udara yang lebih tinggi. Nah, pada kalau kendaraan yang bergerak ya pada daerah dingin itu bisa juga akan lebih susah menawan. Nah, sekarang sudah diatasi dengan cara pemanasan sendiri melalui aki nantinya. Dan dia kompresnya kan tetap ya. Padahal udaranya umpama di daerah Jakarta umpamanya dengan di daerah puncak itu kan berbeda, lebih dingin di puncak. Ya pada waktu daerah dingin dia dipanaskan dulu. Cara panasnya mesin menyala gitu kan, cara panaskan lewat akinya. Ya. Kalau bensin tidak perlu, dia ada percikan apinya. Kompres percikan api dia langsung akan jadi pembakaran akan menggunakan piston. Dan diesel dia tidak ada. Dan nanti udara kompresinya akan lebih tinggi dibandingkan jauh lebih tinggi dibandingkan diesel. Sama-sama dikompres gitu ya. Artinya kompres kemudian menunjukkan bahan bakar ke udara. Kompres ke udaranya. Sehingga
akan panas, bahan bakar akan mudah terbakar pada saat panas. Jadi bahan bakarnya bukan minyak tadi yang menjadi, tapi dia sudah berubah menjadi semacam gas. Jadi kalau dia berupa tidak berupa apa namanya berupa gas itu dia akan mematikan malah kan. Jadi panasnya dari udara tadi yang dikompres tadi ya menyalakan bahan bakar secara spontan. Dia dipanaskan. Nah, makanya pada saat di daerah dingin, nah, dia perlu kompresnya kan nggak betul tambah, kompresnya tetap berapa gitu nanti ya, tapi ya sampai berapa atm, tentu nanti udara yang sumbernya, udara kan udara luar, udara biasa ya, udara sekitar kita, jadi dingin sehingga dia perlu pemanasan. Ya waktu dikompres dia sudah udara yang panas sehingga dia mudah juga kebakar. Nah, ini perbandingannya tadi. Kalau bensin kompresnya adalah 8:1 sampai 12:1. Kompres 12 kali atau 8 kali ya. Volume yang sama. Sedangkan diesel itu 14 kali sampai 25 kali lipat. Jauh lebih tinggi. Dan 2 kali lipat lah ya. 2 kali lipat daripada diesel. Apa? Ya dia tidak punya pematik api atau busi. Dan dia langsung kompres tersebut menyebabkan udara itu akan semakin dikompres akan semakin panas ya. Juga ya. Kompres akan semakin panas. Kenapa? Semakin sempit dia kan. Pada ruangan kita ini umpamanya dimasukin dalam satu tempat itu dari satu ATM baru ya termasuknya satu bar istilahnya ya. Nah dikompres tengah akan meningkat panasnya, kompres lagi makin tinggi pengompresinya di atas makin panasnya, bahan bakar yang udah jadi kabut istilahnya ya, kabut tadi dia tidak akan terbakar. Nah, diesel kenapa lebih sedikit kompresnya? Karena dia ada pematik apinya, gitu ya. Ya sehingga bensin tadi akan terbakar. Kan di diesel dia bahan bakarnya ada diesel atau bahan minyak industri gitu ya. Jadi mesin bensin umumnya menggunakan pengambutan ya, gitu ya, atau carburation, karburator bagi kita ya. Buka mobil atau motor ya, karburatornya. Karena udara dan bakar dicampur jauh sebelum memasuki silinder. Jadi sebelum masuk silinder dia sudah dicampur dulu, kemudian disemprotkan ya, diinjeksi ke bahan bakar pintu tadi ya, ke gerbang katupnya ya. Mana bahan bakar disuntikan sesaat sebelum asupan di luar silinder. Maka mesin diesel menggunakan injeksi bahan bakar langsung, bahan bakar diesel disuntikan langsung ke dalam silinder. Di mana itunya tadi sudah dikompres lebih tinggi udaranya tadi. Jadi diesel tadi dia itu tadi ya, yang bensin tadi udara dan bahan bakar dicampur sebelum memasuki silinder. Jadi di luar silinder dia. Sedangkan di sini dia disuntikan ke dalam silinder. Sehingga mesin diesel tidak memiliki busi atau pematik apinya ya. Masukkan udara dan mengkompresnya. Jadi udara yang dari luar ini ya dikompres, kemudian disuntikan bahan bakar yang sudah dibubuk juga ya, akan terjadi pembakaran langsung atau direct injection. Nah, ini adalah panas dari udara panas tadi karena dikompres. Kompresnya lebih 2 kali lipat ya daripada bensin. Tidak akan menyalakan bahan bakar mesin diesel. Nah, injektor pada mesin diesel adalah komponen paling kompleks. Kenapa? Dia tidak ada api. Tidak banyak nanti kalau pengembangan sekarang, walaupun di kendaraan itu biasanya disebut kendaraan yang besar ya, truk, bus gitu ya. Kalau kendaraan pribadi sekarang sudah jarang. Tidak sebanyak bensin. Tapi dia itu bandel, istilahnya. Itu keunggulan diesel itu bandel. Cuman dia kan emang susah panasnya. Ya. Itu harus mampu menahan suhu
dan tekanannya di dalam silinder masih menginginkan bahan bakar di dalam kabut halus tadi kayak gas juga ya, supaya dia semakin berupa gas dia akan semakin mudah terbakar. Semakin kasar dia susah bakar, itu sudah kita bahas di bahan bakar padat ya. Ini berlaku juga untuk bahan bakar cair. Jadi bukan bensin yang kita lihat itu yang langsung dibakar, tidak, dia dijadikan kabut dulu atau semacam gas. Itu yang memadamkan nanti ya, boros juga memadamkan. Ya, saat mendapatkan kebahan bandar di silinder ya merata ya, itu yang masalah. Ya, beberapa mesin diesel menggunakan katup emisi khusus, ruang pembakaran, ruang segi pompa pembakaran, ruang pembakaran. Perangkat lain yang mengadu udara supaya dia itu rata. Proses pembangkitan pembakaran. Ini perbedaan utamanya, salah satu perbedaan besar ya antara mesin diesel dan mesin gas adalah dalam proses injeksi bahan bakar dan udara tadi ya. Kebanyakan mesin mobil yang menggunakan port injeksi atau karburator daripada injeksi langsung. Kalau sekarang udah banyak kan sistem, karena sistem elektrik ya, direct injection itu udah biasa sekarang. Dalam mesin mobil ini ya contohnya mobil ya, nah, semua bahan bakar tersebut dimuat ke dalam silinder ya, selama menambah asupan atau tempat tadi, kemudian dikompres. Nah, kompresi campuran bahan bakar dan campuran udara akan membatasi rasio kompresi karena sudah berbeda ya, entah udara dan udara berbeda. Dan rasio kompresinya akan kurang. Jika kompresi udara terlalu banyak, bahan bakar atau campuran udara secara total akan menimbulkan kekotoran. Kalau di mesin kan ada kekotoran. Jadi satu sisi kompresi itu menguntungkan, tapi kalau sudah berlebih dia tidak sebanding dengan bahan bakarnya akan menyebabkan knocking. Nanti di PLTA juga ada nanti campurnya ada uap ya di dalam air sehingga jadikan bukan palu istilahnya kalau di PLTA nanti. Tapi ketok tidak, dia kompresinya terlalu banyak. Dan dari satu sisi itu yang bagus supaya tidak bisa terbakar, tapi dia harus seimbang dengan diesel hanya akan memproduksi udara sehingga rasio kompresi bisa jauh lebih tinggi ya. Ini tergantung. Makin tinggi rasio kompresi, makin besar kekuatan yang dihasilkan. Nah, untuk diesel ini mengandung sebuah steker cahaya atau untuk pemanas ya semacamnya. Ini apa? Untuk beroperasi pada daerah-daerah dingin, terutama subtropis. Nah, pembangkit listrik yang diesel di daerah subtropis itu kan pada saat musim dingin, nah, ini diperlukan panas sebelum untuk terjadinya pembakaran. Kalau tidak, dia tidak akan terjadi pembakaran, mesin tidak akan nyala. Dia tidak punya apa tadi besi kan. Ketika musim diesel dingin, ya, proses kompresi mungkin tidak menaikkan udara ke suhu yang cukup untuk menyalakan. Kenapa? Udaranya lebih dingin daripada yang sebelumnya, sedangkan kompresinya presentasinya sama. Kalau tadi di 5.1 atau 14.1 kan, tetap itu kan nggak mungkin diubah. Sehingga caranya adalah meningkatkan panas daripada udara yang mau dikompres. Itu steker cahaya tadi. Gunanya kita kenapa dia macam itu untuk pemanas air kita tuh ya. Mana dapat listriknya? Dari listrik dari aki. Alat panas kan, listrik seperti panas di dalam roti atau nanti pemanas air. Sehingga udara sekitarnya akan lebih panas kan. Nah, sehingga waktu dikompresi dia bukan udara dingin yang nah, mesin bisa ini ya untuk mesin kecil ya. Sekarang sudah dikontrol dengan peralatan putar ya, mesin-mesin tidak perlu akan di apa namanya, prinsipnya sama, tujuan adalah memanaskan udara yang mau disedot ke silinder tadi. Jadi kita lihatin gimana masuknya ke silinder. Nah, kenapa ini diesel yang diinginkan untuk pembangkit listrik atau nanti untuk beban besar-besar seperti truk, apa namanya, bus gitu ya, itu
hampir 100% itu menggunakan mesin diesel. Sama adalah umurnya panjang. Contohnya nih, kontainer trailer ya, mesin roda 18, mampu beroperasi sampai 1 juta mil. 1 mil itu lebih dari 10 kilo ya, sebelum servis utama. Kalau bermesin lah istilah kita. Itu 1 juta kilometer lebih ya, karena 1 mil itu 1,2 kilometer kalau nggak salah. Itu biaya bahan bakar lebih rendah. Untuk apa namanya, misal nanti listriknya akan lebih rendah. Per kilowatt listriknya akan biayanya lebih murah. Kemudian biaya penggunaan lebih rendah. Kenapa? Karena tidak ada sistem percikan api. Kemudian lebih keras satu bandel ya. Mesin diesel, alot lebih kuat ya. Dapat diandalkan untuk kerja yang lebih lama. Cuman dia emang lebih berisik ya dibandingkan dengan mesin bensin ya. Kita mau ke mesin. Nah sekarang sudah mulai itunya dengan mesin-mesin diesel yang lebih modern itu lebih tenang ya, tidak seberisik dulu lagi. Jika dulu ada mobil iklannya kan sangat tenang katanya, misalnya bahan bakarnya murah kan. Isuzu Panther dulu masalah ini ya. Nah, itu dia tetap tidak setenang daripada bensin. Sekarang udah jauh ya. Dan biaya bahan bakarnya per kilonya untuk listriknya itu bisa lebih irit gas 30-50%. Dan diesel juga salah satu pentingnya tapi ya adalah air. Itu 4.500 hanya yang pasti dia empat kutub ya. Bisa bekerja 12.000 sampai 30 jam sebelum bisa pembangkit listrik. Karena ini kan RPM tetap ini kan pembangkit listrik. Sedangkan kalau untuk mobil dia pasti RPM-nya bervariasi. Bandingkan nih dengan unit gas ya. Kalau tadi 12.000 sampai 30.000 ya unit gas. Sepertiganya lah. Ini yang sama ya. Kalau pembangkit sama ya putarannya konstan. Ditanggung dengan pokoknya diferensi. Sedangkan yang berkembang udara 4.400 berarti 2 kutub ini kecepatannya tetap ya. Ini hanya 5.500 sampai 1.500 dengan ya itu dari segi kebakaran. Itu kenapa dia lebih cepat, karena ya panasnya lebih tinggi ya di gas. Ya, umurnya akan lebih, tapi dia tidak seberisik bakarnya. Bagaimana PLTD ini atau pembangkit diesel ini digunakan? Pada saat pertama adalah pasokan batu bara atau biomasa ya, dan air tidak tersedia dengan jumlah yang cukup. Nanti untuk pembangkit menggunakan bahan batu bara ini adalah air ada air pendingin ya. Kalau air bakarnya mah itu relatif banyak tambahannya. Kemudian daya yang mau dipakai itu jumlahnya lebih kecil dan untuk keadaan darurat karena dia cepat. Bisa langsung dinyalakan, bisa langsung dapat listrik, tidak seperti batu bara. Cuman dia dayanya jauh lebih kecil daripada air susah, ya batu baranya pasukan itu susah, karena lebih mudah bawa minyak daripada batu bara ya. Ini dia bisa untuk standby cadangan ya, satu saat baru kan langsung bisa dinyalakan seperti rumah sakit, ya,
komputer, data, segala macam. Lebih bisa. Nah dia, apalagi nanti yang sudah dihubungkan pada saat listrik PLN mati langsung otomatis ada itu ya, otomatis sepersekian detik gitu, sehingga data tidak rusak, tidak sempat mati komputernya atau peralatan listrik lainnya. Jadi dia adalah penggerak utama yang cocok dari 100 horsepower sampai 5000 horsepower. Tapi sekarang sudah ada yang besar. Sudah ada yang besar. Besar kayak sekarang ya. Karena teknologi sekarang lebih mudah daripada yang sebelumnya ya. Jadi dia adalah handal ya, cuman dia danya lebih kecil dibandingkan pembangkit lain, PLTA, PLTU, atau PLTG, atau PLTN nanti. Dia dayanya lebih kecil. Prinsip kerjanya pressure ya. Dan silinder ya, karena dibakar di dalam silinder ini ya. Silinder yang dikompres. Kemudian terjadi pembakaran. Nah, karena terjadi pembakaran ada tekanan kan. Nah, tekanan ini yang mendorong piston. Atas tekanan habis, piston akan dipakai per itu ya, akan tarik lagi ke atas. Kemudian didorong lagi, karena itu pembakaran terus-terusan ya. Setelah didorong, dibuang. Nanti akan kita lihat atas buangnya, inilah yang dibuang. Dan nanti dia, kalau banyak ini dibangun, dia juga akan rusak kendaraan ya. Nah, sekarang orang di dunia ya, kendaraan itu diubah ke arah mobil listrik atau motor listrik. Ya. Tapi pembangkitnya juga nanti dibuat bukan yang bisa yang menggunakan batu bara. Gitu, ya. Nah, kalaupun batu bara dia lebih yang ramah terhadap lingkungan. Ini beberapa siklus atau proses kerja daripada mesin pembakaran alam. Siklus Carnot, siklus diesel, 5 orang ya, Scotto 7 orang. Ya, ada di beberapa daerah itu seperti di Sumatera dan di Sulawesi itu mobil Otto gitu. Otto itu adalah mesin sebenarnya kan. Bisa siklus Stirling, ada Stirling ini dia pembakaran luar bagaimana ya. Kalau mesin penggerak itu ada Stirling engine. Pembakaran luar cuman efisiensinya kecil. Karena pembakaran luar itu kan tidak tertutup, silakan bisa. Dan siklus baru lagi yang sedang dikembangkan untuk penghematan dan pengurangan polusi. Makanya di mobil itu ada istilah standarnya, standar Euro berapa, Euro 3, Euro 5 gitu ya. Itu dia adalah energi makin irit dan sehingga kalau energinya lebih irit tentu polusinya akan lebih sedikit. Itu kendaraan sekarang. Nah, sehingga nanti di Jakarta juga seperti itu akan dikembangkan untuk polusinya itu berapa yang diperbolehkan, tidak kena ini. Ini ada pembagian mesin dalam ya, mesin 4 tak atau 4 proses dia ya, dan mesin 2 tak. Nah, ini kalau 2 tak ini adalah, tapi kalau motor itu motor dulu yang satu motor RS King ya, satunya 2 tak. Atau apa seperti Vespa itu ya. Ya, ada campuran nanti bahan bakarnya dengan bensin, dengan oli, sehingga dia makanya gas buangnya lebih banyak kan. Itu 2 tak. Biasa dia menggunakan 4 tak, bisa biasa 4 tak. Di 4 proses. Di apa yang 4 tak, 2 tak itu akan kita bahas. Dan mesin 4 tak, piston digunakan untuk mendapatkan 4 langkah. Nama intake, ambil dulu ya. Nah, kemudian dikompres. Terus jadi pembakaran ekspansi ya. Baru pembuangan uap sisa pembakaran. Ulang lagi kita masukkan bahan bakar
lagi dari pembakaran jadi tenaga kemudian buah. Satu power tidak pada 2 putaran poros. Kenapa dia berputar? Kemudian pada mesin siklus 2 tak, satu powernya tak diperoleh selama setiap putaran penuh dari porosnya. Powernya satu power tak atau satu taknya itu pada 2 putaran poros penuh. Balik. Kalau sini dia satu power atau tenaga tak diperoleh selama setiap putaran poros. Dicapai dengan menggunakan tekanan udara sedikit di atas atmosfer, tekanan normal kita ya. Ini gas buang keluar dari silinder dan isi apa yang diletak dan patahkan. Ini metodenya menggunakan ini ya, termasuk pengisian super charging casat. Ini yang gambar operasi dari pembakaran sinar. Udara masuk, kemudian dikompres, kan? Kompres tekan sini, lebih sempit ya, itu lega, nah, dikompres atas, ya kan? Jadi tempat yang panas udara kan, baru masuk bahan bakar, terjadilah pembakaran. Karena pembakaran dapat tekanan nih kan, nah ditekan dia ke bawah, baru nanti keluar pembakaran tekan, nah, sisa pembakaran yang tadi dibuang ke knalpot, ke exhaust. Kita masuk dulu tadi intake-nya, kemudian dikompres, bahan bakar masuk, terbakar dia karena udah ada panas. Kalau yang bensin berarti ya pakai apa namanya pematik besi. Nanti kita lihatin kenapa dia tadi berputarnya 360 ya. Kita selesaikan dulu ya. Dia padahal dia hanya maju dan mundur saja kan, mundur atas bawah kan pistonnya itu. Tapi yang dua tak kita pas. Nah, lihat ini ya, dia bukan di tengah ini ya, di ujung. Nah, dia bisa, makanya maju mundur doang kan, sehingga dia putar pasti jadi 300 derajat. Bukan di tengah, kalau di tengah dia nggak bisa, ujungnya. Mirip dengan roda batu bara apa ya, kereta pakai uap ya, ini kan atas sejajar ya. Nah, cuman ini untuk membuat dia stabil ini ada lagi untuk stabil. Segampang ini ya, ini ideal dulu. Bulan bakar. Press dia masuk bakar, masuk jadi pembakaran. Bakarnya yang mendorong dia ke bawah ya. Kompres ke atas, ke bawah dia didorong oleh pembakaran. Itu seterusnya ya. Nah, ini dilihat bawahnya. Bukan di tengah, di ujung. Nah, kayak ini mesin jahit manual ya. Kalau yang pakai motor sekarang kan motornya berputar ya pakai listrik. Lihat ya. Bawah kan bukan tengah. Yang satu-satu. Silinder mekanisme. Ini dia pada saat didorong oleh api pembakaran. Jadi dia akan mengkompres ke atas, mengkompres. Itu putarannya 300 meter. Jadi prinsip kerjanya. Kita lagi nanti yang 2 tak, 3 tak kita bahas juga. Ada beberapa variasinya ya. Kemudian 2 tak, mesin pengapian percikan gas atau mesin bensin. Ya. Jadi dia bensin itu sudah dijadikan kayak pengkabutan ya sama ini. Ya, tapi tidak digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Dia bensin gas ya. Atau gas alam. Itu nanti gas. Ya, mesin gas kompresi rendah. Tidak setinggi diesel.
mencampur bahan bakar udara di luar silinder sebelum ditaruh, dan bahan bakar di luar silinder baru disemprotkan ke silindernya. Gimana nih di pembakarannya? Karena dia pakai busi ya. Kalau diesel tidak, di dalam silinder aja dipompa udara, baru disemprot dengan bahan bakar yang sudah ditaburkan juga ya. Tidak panas, nah pengompresan diesel lebih tinggi. Kecil dia tidak tadi pembakaran, mesin tidak nyala. Nah kalau untuk mesin diesel yang untuk pembangkit listrik itu tidak seperti mobil ya, starter seperti itu nggak bisa ya. Karena besar, dia biasanya penggerak awalnya itu menggunakan kompresor. Putar dulu kira-kira sampai putaran 30% lah ya dari putaran normalnya, baru terjadi pembakaran. Sudah kuat karena dia sangat besar itu nih, porosnya itu besar, silinder itu besar, sehingga dia tidak bisa langsung didorong oleh terjadi pembakaran. Awalnya diputar pakai mesin kompresor. Jangan bergerak, baru tidak dibakar. Jadi di mesin mobil tidak ada karburator ya, mencampur bahan bakar dan udara dan satu suntikannya ke dalam silinder. Jadi di luar dia. Kalau diesel tidak ada karburator, dia di dalam silinder. Jadi karburator itu dicampurlah bahan bakar dan udara yang dikompres tadi. Untuk mesin gas alam ya, pencampuran digunakan sama ya, dan karburator bukan gas. Nah, campuran tersebut bahan bakar gas pastinya campurannya ya, hasilkan pembakaran sempurna tanpa udara yang masuk. Jadi karburator lah yang mengatur. Lebih tadi adalah nanti terjadi ketokan, itu malah nanti mati mesin kalau udaranya lebih banyak. Nah campuran ini mengalir ke dalam silinder, kemudian dikompres lagi dengan pembakaran. Dengan akhir rangka kompres, percikan listrik. Standar distribusi tadi ya. Karena silinder naik cepat, tidak piston, dorong piston ya. Piston dipaksa untuk bergerak turun. Karena ditekan tadi ya. Setelah campuran gas kompresi membangkitkan tekanan selama maka kompresi campuran menyalakan ignitif sebelum tekan udara. Karena tekanan kompresi harus dibatasi. Tidak. Padahal dari sisi kompresi itu sangat bagus untuk pemanasannya, tapi dia nanti ada akibat mesin istilahnya. Terlalu tinggi. Nah, ya pas campurannya ya, sama dengan pembakaran bahan bakar padat. Cuman ini karena daerah silinder kecil ya, tungku pembakaran itu bisa pakai mesin ya, itu hanya paling kurang aja panasnya kan. Ini hasil kompresi ini ya, yang sangat penting ya, membangun pembakaran tanpa pengapian mati diesel ya. Kompresinya tinggi. Secara umum semakin tinggi resiko kompresi itu kan, tekanan maksimum akan didapatkan, efisiensi akan lebih tinggi. Tapi ada batas maksimalnya juga. Meskipun diinginkan untuk mencapai resiko kompresi tinggi, sifat bahan bakar memberikan batasan. Ini ya, karena sifat bahan bakar memiliki batasan. Kalau udara saja semakin tinggi makin bagus. Karena mesin campuran hampir sempurna. Tinggi dia malah bukan makin bagus. Ada dengan gas alam, bahan bakarnya ya, resiko kompresinya hanya sekitar 5 sampai 8. Dan karena sekitar 8 bar. Jadi sebelum pengapian. Sama dengan bensin. Ini yang mesin bensin ya, atau minyak berat. Mesin diesel, minyak berat. Atau disebut juga bahan bakar industri istilahnya. Ini berbeda dengan mesin campur sebelum kompresi. Nah, mesin diesel udah kompresi sebagai langkah awalnya ya untuk pembakaran. Kompresinya lebih tinggi. Jadi, waktu sudah tidak pada langkah kompresinya. Di dalam silinder. Kalau mesin bensin di luar silinder, di karburator tadi ya. Jadi panas dari kompresor digunakan untuk ya, pada tempat yang dingin, nah ini tidak berlaku dia tidak. Makanya perlu pemanasan sebelum terjadinya kompresi dengan cara seperti itu tadi ya, panas air, lilitan tadi ya. Mana dapat panasnya ya dari akinya, makanya perlu aki dia untuk ininya.
akan pemanasan listrik pasti ya kan. Sebelum diesel ya, sudah dikompresi menjadi 30 bar. Jadi soalnya sampai 8 bar itu bisa. Lebih 3 kali lipat kan. Nah, dia udah sangat panas. Sehingga di waktu diinjeksi dengan bahan bakar yang sudah dikaburkan ya, kita tempatkan. Nah, untuk yang 30 bar ini pada daerah dingin, panasnya lebih kurang. Sehingga waktu diinjeksi dengan bahan bakar yang dikaburkan, belum tentu tidak pembakaran. Makanya udaranya dipanaskan lagi, karena kompresnya tetap sekitar 30 bar. Jadi tambah. Karena udaranya lebih dingin. Nah, makanya ini dipanaskan dulu, sehingga dengan udara. Kembali dia seperti normal udaranya, seperti di daerah, bukan pada daerah dingin. Di sekitar mesin, ya. Sekitar input. Tadi pembakaran ya. Nah, rasio kompresi itu penting ya. Nah, di atas ini sebenarnya kan lebih bagus, makin mudah terbakar ya. Tapi karena apa tadi? Sifat bahan bakar tadi yang menyebabkan tidak. Nah, di atas yang maksimal tadi, sekitar 30 bar tadi, ini bukan meningkatkan efisiensi lagi. Ya, jenuh nama istilahnya ya. Nah, padahal kalau dari hanya sisi udaranya saja ini makin bagus, semakin bagus. Semakin tinggi panasnya akan semakin. Tapi ada rasio bahan bakarnya kan. Itu yang tidak buat dia makin, jadi ada puncaknya. Tapi puncaknya kalau ditambah lagi dia bukan makin bagus. Rugi kan untuk mengkompresi itu kan perlu tenaga. Jadi ya, diperlukan itu kan semacam kompresor kan. Ya, nanti rasio tekanan tergantung dari kecepatan mesin, silinder dan faktor. Karena kompresi khusus ya, sekitar 30 sampai 40 bar. Kan mesin-mesin kecepatan tinggi yang kecil itu akan lebih tinggi karena dia kecepatan yang lebih besar. Ya. Nah, ini mesin-mesin bahan bakar ganda. Nah, sekarang banyak seperti itu ya. Ada yang terutama juga untuk pembangkit listrik. Banyak. Ada batu bara dengan gas. Bisa. Pada saat susah batu bara, gas digunakan. Ini juga di sejumlah kecil dari minyak contoh atau pilot istilahnya. Bukan ke akhir rangka kompresi. Kan dinyalakan oleh kompresi campuran bahan bakar setelah standar tadi. Dia menggunakan bahan bakar contoh. Ini masing-masing gas kompresi tinggi. Itu hanya pada gas ya. Contoh kompresi tinggi, mesin gas ini menggunakan campuran sedikit lebih kayak bahan bakarnya dan rasio kompresi lebih rendah. Jadi bahan bakarnya ya bakar rasio kompresinya tinggi daripada mesin gas konvensional dan lebih rendah dari mesin bahan bakar minyak contohan atau pilot. Itu keuntungan dari PLTD. Sederhana, ya, ukuran lebih kecil, kebutuhan air pendinginnya lebih terbatas ya, dapur pendingin ya. Kalau di mobil kan ada ininya ya, pendingin air ya. Jadi itu di luar piston. Ya. Kemudian kedua standby-nya kurang ya, karena dia cepat karena langsung pakai listrik. Kemudian bahan bakar lebih rendah kalau daripada gunakan bensin ya. Startingnya. Itu standby tadi ya. Cuma nanti ada kelemahannya juga, tidak cuma keuntungannya ya. Untuk penyimpanan bahan bakar itu lebih sedikit dibandingkan dengan bahan bakar padat. Ya. Letaknya juga lebih sederhana. Tidak ada masalah dengan tenaga kabut, tapi hanya asap saja tadi ya. Juga tetap mengganggu lingkungan kalau terlalu banyak dibangun. Ya, untuk pengawasan juga tidak sebanyak daripada PLTU. Di kapasitas kecil, itu dia lebih efisien dibandingkan dengan jadi daerahnya dapatnya kecil. Dia dapat menanggapi berbagai beban tanpa kesulitan. Variasi beban lebih mudah di handle dengan batas maksimum kemampuan dia ya.
Kalau di luar tuh ada kerugiannya juga. Penyerahannya pasti lebih tinggi kalau mesin bahan pembakaran pembakaran dalam itu lebih kompleks. Makanya lebih nanti kalau mobil listrik itu banyak bengkel-bengkel yang tutup nanti itu. Kalau mesin pembakaran dalam ini banyak komponen, lalu pemeliharaannya lebih dan banyak pemeliharaan. Kemudian lebih mahal daripada batubara. Biaya ininya lebih karena bahan bakar lebih mahal ya tentu PKW-nya lebih tinggi ya. Biaya listriknya, listriknya. Umurnya yang kurang kecil ya, besar itu lebih turun. Kemudian bising, tadi sudah mulai bising diesel yang tidak terlalu bising ya. Tapi dibandingkan mesin bensin itu masih tetap bising. Itu dari bahan jenis yang lama itu jauh berkurang. Dan tidak dapat dibangun dengan skala besar. Kenapa? Karena ukuran mesinnya terbatas. Nah, walaupun sekarang sudah ada jauh lebih besar ya, ada. Walaupun tidak sebanyak yang ada sekarang. Ya. Jadi kalau mau banyak apa ya? Buat misalnya banyak jadinya kan. Kita perlu listriknya banyak itu bahan bakar juga. Jadi untuk ukuran satuan itu dia tidak terbatas. Ya. Aplikasinya untuk yang bergerak. Nanti untuk kapal, ya kapal itu terbatas juga ya. Kalau untuk daya besar dia menggunakan uap ya. Kemarin baru nanti dia untuk kapal-kapal lebih kecil baru bisa. Tapi kalau besar juga ada diesel karena di kapal itu kan banyak butuh listriknya, bukan hanya untuk geraknya saja, ya untuk listriknya, penerangannya, untuk kontrol ya, kontrol mesin, kontrol radar segala macam itu kan, untuk radar kalau kapal menggunakan kan, dan juga perang banyak, perlu dia bisa. Kalau yang sangat besar itu orang menggunakan PLTN, itu bahan bakarnya tidak sesuai. Jadi sampai sekarang bahan bakar itu belum habis, kapalnya sudah nggak layak jalan lagi gitu ya. Saking lamanya. Nanti kita bahas PLTN. Ya. Digunakan kapal itu nggak ada masalah. Kapal diesel ada ya, kapal mobil dan pesawat. Nah, kalau kapal itu terbatas ukurannya. Semakin besar dia menggunakan uap. Diesel digunakan untuk keperluan lain, bukan untuk penggerak utama. Penggerak cadangan saja. Ya. Yang kapasitasnya sama dari 100 sampai 50. Itu memakai listrik standby cadangan. Banyak kan aja cadangan. Soalnya kalau dipakai reguler itu mahal di bahan bakar. Dan juga nanti maintenance-nya akan sering digunakan. Baiklah. Dapat digunakan sebagai pembangkit besar pada pertambangan. Itu sekarang dia standby yang dipakai. Ya, untuk industri yang skala kecil ya. Jadi kalau diesel itu orang pabrik gitu ya, orang industri tidak akan pernah harganya itu lebih murah daripada pasokan kita PLN. Karena PLN itu dia pembangkitnya kan jenisnya macam-macam. Ada yang dari air itu lebih murah, ada dari gas lebih murah juga dari diesel, ada yang dari batu bara, ada yang baru nanti dari diesel. Sehingga nanti rata-ratanya pasti lebih murah daripada diesel. Nah, kalau dulu sebelum PLN sanggup memasok industri, ya bahan bakarnya itu disubsidi sama pemerintah untuk industri tapi ya. Sekarang sudah ke sana untuk industri atau industri sama. Kenapa? PLN sudah sanggup menghandle kebutuhan industri. Nah, sehingga diesel digunakan untuk cadangan. Ini orang sederhana dibandingkan PLTU. Tempat bahan bakarnya nggak terlalu besar karena dia minyak. Dia kalorinya jauh lebih tinggi daripada batu bara. Ukuran yang sama ya. Ini kinerja daya ya, efisiensinya berbagai parameter seperti dengan kecepatan piston, rasio udara bahan bakar, rasio kompresi, saluran masuk tekan udara, ya, temperatur. Kecepatan konstan, nah berarti untuk pembangkit listrik ya. Kemudian yang variabel biasanya seperti untuk mobil, untuk kereta, untuk kapal tadi ya. Nah, kita ya nanti ya, untuk konstan ya. Bebannya yang variabel.
Karena beban kan user, bukan nggak bisa kita atur ya. Makanya listrik, oh nyalain listrik terus, nggak mau orang kan, karena dibayar. Siang mungkin lebih kecil, malam lebih banyak. Bebannya bisa double. Dan ini mudah ditanggapi oleh diesel. Berbeda dia dengan uap. Nah, uap makanya energinya dibuang. Kalau bukan bahan bakarnya, kalau ini bisa bahan bakarnya ininya dikurangi, beban bahan bakar berkurang. Ini untuk ini ya, untuk sebelum dialirkan ke pengguna. Jadi menunjukkan berapa daya indikator dayanya power, daya remnya power, gesekan itu udah berguru aja ya, dan efisiensi. Resistor termal itu dari bahan bakar itu jauh lebih tinggi daripada bahan bakar padat fungsinya. Tadi baru efisiensi berapa kan? Kemudian fungsi bahan bakar spesifik itu udah orang-orang mesin ya. Dan nanti ininya listriknya itu dikasih tekanan efektifnya berapa rata-rata ya, efektif rata-rata berapa ini ya, powernya dikasih dari daya ya, tidak atau power. Kira-kira satu power itu 750-an ya watt ya. Nah PM-nya itu adalah yang tadi, kemudian luas pistonnya ini usah terlalu ini adalah desain pabrik ya untuk mendapatkan kecepatan berapa yang kita perlukan. Itu yang terjadi juga kutubnya ya. Juga sebenarnya biasanya kalau untuk bisa itu bisa, kalau mobil kan hanya 4 ya. Nah, kalau untuk sebesar itu dia bisa sebenarnya bisa pakai. Daya remnya, teman ya, dari cross ankle. Kemudian gesekan, ini yang nggak bisa dihindari untuk yang bergerak. Semakin sedikit daya gesekan itu semakin efisiensi kita akan semakin nanti efisiensi panas. Nah, ini tadi dia, karena perlu juga pendingin kan, panasnya sudah bagus, tapi perlu kenapa didinginkan? Karena supaya materialnya tidak rusak pistonnya. Nah, ini terjadi penurunan efisiensi tadi. Berapa panas-panas, padahal itu pun udah ada rugi-ruginya ya, kan tidak 100% ya, karena akan terpecah kemana-mana. Nah, ditambah lagi dengan dingin. Dingin adalah untuk membuat supaya dia batas kerjanya tetap terjaga, bukan di atas batas kemampuan material daripada piston tadi. Ini dari jenis bahan bakarnya ya. Nah, ini rem dulu ya, rem. Dari mekanik geraknya tadi. Sistem dari bahan bakarnya ini lebih sederhana ya, tetap pakai pompa nih ya. Ini biasanya kapasitas konsumsi sehari minimal 8 jam ya secara pembangkit listrik. Ada juga untuk daerah-daerah tertentu yang kerjanya 24 jam ya. Umpamanya belum ada pasokan dari pembangkit listrik biasa, atau umpamanya nanti seperti mobil atau kapal itu bisa dia bekerjanya bisa 12 jam. Tapi ada istirahatnya pasti ya. Tapi kalau pembangkit kan memang ada batas itunya. Kecuali di daerah tertentu itu dia bergantian. Umpamanya tidak ada pasokan dari pembangkit lain. Ini minimalnya 8 jam sehari. Bisa sampai 24 jam, tapi dia beberapa kali 24 jam mati, ganti dengan yang lain. Jadi dia namanya mesin ya, kalau butuh banyak bekerja itu terus menerus itu bisa cepat haus rusak. Ini contoh ininya, ini bahan bakar yang di luar, pakai pompa. Pompa masuk ke mesin. Masuk nanti dia olinya ya juga pakai pompa. Injeksinya atau pemasukan bahan bakar ke dalam piston tadi. Ini minyak dari penyimpanan injektor bahan bakar. Meningkatkan tekanan bahan bakar ya, untuk atomisasi atau menjadikan pengabutan tidak terbakar. Dan mengatur faktor jumlah. Dan dia harus seimbang antara bahan bakar dan udara tadi. Tidak dia bisa mati mesin atau malah nanti tidak efisien. Bahan bakar habis tapi dayanya kurang. Dan waktu biasanya diatur dan menentukan sesuai yang terkait kabut tadi.
supaya merata penyapurannya. Ini fungsi ini ada namanya bersama pompa injeksi atau individual atau distributor. Secara bersama ini ya, pastinya menggabungkan pompa yang dibuat untuk reduksi tekanan tidak menyesuaikan dengan lagi pompa untuk membesarkan tekanan injeksi. Ini nanti bantuan untuk ya, mengatur waktu injeksi dan jumlahnya berapa. Untuk kontrol banyaknya yang harus dimasuk supaya dia seimbang antara udara dan makanan. Itu yang stasioner nih. Kemudian yang pompa individual masing-masingnya terpisah ya, masing-masing terpisah. Sendiri-sendiri. Tadi ini yang asnya tadi ya. Ini kemudian bakar terjadi pembakaran masing-masing ada 4 silinder ya, kebanyakan itu ya, standar ya. Tapi kalau untuk kapal, kalau untuk diesel itu bisa lebih. Ini sistem distribusi, perbedaannya saja ya. Ini lebih mirip dengan mirip, ini cuma satu, ini langsung yang didistribusikan berbeda. Distribusi ini udah mirip. Semprotan ke dalam silinder. Kemudian nah, yang bergerak tadi pasti memerlukan ini yang pelumas ya. Tapi ada pelumasnya padat, ada cair, ada yang ya. Supaya mesin tidak cepat haus dan tidak terlalu digeserkan langsung. Dan juga mendinginkan yang panas tadi. Hanya perlu nanti dia pelumas itu kekentalannya ya. Pelumas akan mencegah logam untuk kontak langsung. Kalau logam dengan logam akan cepat haus. Ini adalah pelumasan adalah memasukkan minyak di antara dua permukaan yang memiliki gerakan relatif. Jadi kalau yang diam nggak perlu ya. Mestinya mengurangi gesekan atau kehausan tadi untuk menutup ruang yang tadi berdamping dengan permukaan. Kemudian untuk membersihkan permukaan dari partikel-partikel kecil lainnya sehingga mengurangi kehausan material. Kemudian menyerap kejutan bantalan nanti ya. Mengurangi kebisingan. Kemudian ini juga untuk mendinginkan. Hanya pelumas nanti ada batasnya juga. Kalau kekentalannya sudah terlalu cair, itu dia sifat-sifat ini akan berkurang. Juga berkurang, sehingga dia perlu penggantian. Dan juga karena dia agak kental akan mengatur untuk mempertegas juga. Halang dia kan, karena dia cair tapi agak kental ya, tidak terlalu cair ke air. Akan memindahkan panas, konversi panas akan dibagi. Ini bagian-bagian dari mesin yang bergerak piston tadi. Nanti di prosesor juga, ini silinder piston, force ankle, pokoknya bergerak ya, bearing, piston, dan di silindernya, daring besar, untuk ankle-nya yang kecil, kemudian hubungan daring, ya, kemudian timing gear, mengatur kecepatan nanti ya, poros hubungan, dan kemudian katur. Nah, di sini kan pembakaran air. Pokoknya bergerak. Sifatnya yang harus tidak harus mengubah keadaan dengan perubahan suhu. Jadi dia tidak sensitif terhadap suhu. Kalau air kan 100 derajat sudah menguap kan, itu tidak. Dia perlu jauh di atas 100 derajat. Nah, akan menjaga selaput antara tingkat dan gesekan. Kemudian memiliki energi panas spesifik dan yang tinggi, hingga tidak mudah menguap. Jauh di atas 100 derajat Celcius. Bebas dari korosi ya, yang menyebabkan mesinnya korosi apa besi material daripada mesin akan korosi. Asal jadi selain spesifik tinggi dia tidak korosi. Dan juga harus dimurnikan dulu sebelum masuk mesin, tidak nanti merusak.
fosfor dari debu ada penyaringan ya, 8 subfungsi program konsumsinya hampir 1%. Dia tidak diganti seperti bahkan kan habis. Ini dia tidak habis ya, kalau berkurang itu sangat sedikit. Cuman dia kekentalan yang tadi yang berkurang. Dia tidak habis karena dia tidak dibakar kecuali yang mesin 2 tak. Tapi dia bukan dari pelumas ini, dia punya yang oli sendiri ya, oli samping istilahnya kalau di motor ya. Di motor X atau Vespa yang itu ya. Kan dia campuran. Dia bukan yang untuk pelumas ini yang diambil, dia punya sendiri. Sehingga kalau total dari oli itu memang lebih banyak karena dia ada yang dibakar. Itu maksudnya ke bahan bakar bukan pelumas ya. Pelumas ini boleh dikatakan tidak kurang lah, kurang sangat kecil. Dan ya dimanapun ya karena dia yang bergerak di panas ya dia harus sirkulasi juga. Di radiator kan, sirkulasi dipakai kipas kan, itu juga dia pakai kipas. Kan supaya dia tidak panasnya melebihi nanti daripada sampai dia kemampuan dia sampai gas menguap nanti kekentalannya. Dan juga selain kipas tadi ada air pendingin. Dari 2,5% dari panas hilang sebenarnya digunakan pendingin. Jadi ya, semakin panas juga akan boros bahan, juga akan merusak mesin juga ya. Ini jenis-jenisnya pelumas. Ada pelumas cair seperti oli tadi ya, pelumas padat, sering ada pelumas semi padat. Pelumas saja di mineral atau minyak. Kalau dulu sebelum ada minyak bumi ini orang dari itu binatang ya, binatang ya. Sekarang tidak ada. Kepadatnya itu udah grafit, timah putih, itu cuman bukan untuk yang ke sela-sela itu ya. Dengan semi padat disebut dengan gemuk. Tapi dia tidak bisa semua tempat ya. Sehingga untuk gear itu ada bisa ya. Nah, dia tidak bisa pompa seperti cair tadi. Jadi bagian-bagian tertentu ada yang pakai semi padat, ada yang padat, ada yang banyaknya yang cair yang ke daerah piston. Ya. Sedangkan untuk ke roda-roda gigi itu menggunakan gemuk tadi. Fungsinya adalah pelumas dan untuk supaya tidak bergesekan antara metal dengan metal. Nah, nanti kita sambung ke bagian berikutnya nanti. Sampai 9 ya. Kita telah maksudnya. Nah, sampai di sini kita yang bagian pertama ya. Kita minggu depan kita masuk bagian kedua. Terima kasih. Kita ketemu lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk kita tutup ya.